memulai, pastikan adik-adik ditemani sama papa mama, om tante, ataupun kakak. Dan selama ibadah, adik-adik tidak boleh makan, tidak boleh main, apalagi tidur. Oke adik-adik, kita awali dengan doa. Tuhan Yesus berkati kami mau sekolah dulu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taatnya Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taatnya Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di gereja pun kemana ku pergi. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Mari kita angkat lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat lagu pujian yang berkata, Maka perkataanmu telah kusimpan di hatiku. Maka perkataanmu telah kusimpan di dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa
surga, kami ucap syukur buat hari ini anak-anak-Mu yang sudah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami ya Tuhan dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami semua mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Anak-anak, kali ini Bu Hetimu akan membagikan firman Tuhan bagaimana anak-anak memiliki integritas di dalam Tuhan, sehingga anak-anak radikal hidupnya untuk Tuhan. Contohnya adalah tokoh Alkitab yaitu Daniel. Daniel adalah seorang Israel, dia orang buangan yang dibawa ke Media Persia oleh Raja Darius untuk menjabat sebagai pejabat negara di kerajaan Darius. Daniel ini berbeda karena dia memiliki hikmat Tuhan lebih dari pejabat-pejabat yang lain. Sehingga pejabat-pejabat lain sangat iri kepada Daniel dan berusaha untuk menjatuhkan posisi Daniel yang disayang oleh raja itu. Apa yang dicari? Ternyata tidak diketemukan kesalahan pada Daniel. Hanya satu saja, yaitu Daniel senang berdoa kepada Allahnya. Dan sehari Daniel berdoa 3 kali loh anak-anak. Nah, akhirnya pejabat-pejabat yang lain mencari cara bagaimana untuk menjatuhkan Daniel. Akhirnya pejabat-pejabat yang iri pada Daniel memberitahu kepada raja untuk membuat undang-undang melarang di Media Persia di kerajaan Darius itu, melarang orang untuk berdoa memohon kepada Allah atau kepada dewa lain selain kepada raja. Dan raja menyetujuinya. Akhirnya dibuatlah undang-undang tersebut. Yang melanggar, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam gua singa. Setelah didengar Daniel, undang-undang itu sudah disahkan oleh raja. Apa yang dilakukan Daniel ya? Apakah Daniel takut? No, Daniel tidak takut karena dia memiliki integritas yang tinggi. Dia tetap setia kepada Allahnya. Dia tetap melakukan berdoa sehari 3 kali. Ia tetap lakukan, dia tidak takut karena ia sangat mengasihi Allahnya. Ia tetap berdoa dan dia tidak gentar walaupun ancamannya gua singa loh anak-anak. Akhirnya setelah diketahui oleh pejabat-pejabat yang tadi iri bahwa Daniel tetap berdoa, Daniel dilaporkan kepada raja. Dan akhirnya Daniel ditangkap dan dibawa menghadap kepada raja. Raja sangat sedih karena Daniel lah yang melanggar perintah atau undang-undang dari raja tersebut. Tapi mau tidak mau karena ini sudah undang-undang yang tidak bisa diubah lagi, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Anak-anak, apa yang terjadi anak-anak? Akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, ini singa-singa yang lapar loh anak-anak. Tapi apa yang terjadi saat Daniel masuk ke dalam gua singa? Ternyata singa-singa itu tidak menggigit Daniel, apalagi memakannya. Singa-singa itu dikatup mulutnya oleh malaikat. Anak-anak, dari kejadian ini, peristiwa ini, Tuhan senantiasa menolong orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Mari anak-anak, kita tetap bersandar pada Tuhan dan tetap mempercayai Tuhan sepenuhnya seumur hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan walaupun keadaan apapun. Seperti pandemi ini, COVID-19 masih berlangsung. Anak-anak tidak perlu takut, tetap percaya pada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Anak-anak, mari kita buka Alkitabnya anak-anak ya. Kolose 2, coba anak-anak buka Alkitabnya. Di Kolose 2 ayat 6. Apa bunyinya anak-anak? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus Tuhan. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus Tuhan. Nah, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah meninggalkannya. Bahkan kita harus berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, walaupun keadaan apapun yang terjadi. Tetaplah hidupmu tetap di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya. Nah, sebelum Ibu Heti mengakhirinya, Ibu Heti mau berdoa untuk kalian semua ya. Ayo semua kembali kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah lewat keteladanan Daniel yang memiliki integritas untuk tetap
percaya kepada Engkau, untuk tidak meninggalkan imannya kepada Engkau. Terjadi juga bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan, mereka memiliki iman yang tetap kuat di dalam Engkau, walaupun apapun yang terjadi ya Tuhan, mereka tetap hidupnya Tuhan untuk Engkau ya Tuhan. Hidup mereka Tuhan, yang mereka persembahkan untuk terus memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu ini beserta keluarganya di masa pandemik ini, tetap hidup mereka tetap kuat di dalam Engkau dan berakar di dalam Engkau Tuhan. Dan terus hidup mereka Tuhan diberkati dan dilindungi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi anak-anak, kita ketemu lagi. Dan Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Teman-teman yang mau memberikan kesukaan bisa langsung ke rekening yang ada di bawah ini atau ke senang kalian pilih. Teman, sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita Yesus berkati kami Tuhan hari ini kami udah ibadah Tuhan berkati ibadah ini yang ada. Dan Yesus supaya teman-teman